Kalau Anda punya pemikiran konservatif, oke. Ingat Tuhan Yesus saat itu belum ada YouTube. Jangan pelayan dari YouTube. Ya kan? Tetapi kita harus tahu perkembangan zaman. Tuhan tidak dibatasi. Tuhan bekerja tidak dibatasi dengan pemikiran kita. Dia Tuhan yang kreatif. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk diisi di kepala kita, tetapi dikerjakan, dilakukan. Saya juga sempat bertanya kepada Pastor Andi Simon. Pastor Andi Simon, apakah benar Pastor Andi Simon melakukan mujizat dan mujizat itu terjadi atas nama atau kata kasarnya berasal dari setan lah yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali? Lalu Pastor Andi Simon menjawab bahwa Shalom saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia, di media sosial, di YouTube dan di Facebook. Saya Dema berharap Anda selalu baik. Sebelum saya menjelaskan atau menanggapi video dari Pak Muriwali tentang pandangan-pandangan dia terhadap kekristenan atau terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon, ya, dan secara umum untuk juga gereja karismatik, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, hambamu berdoa untuk umat-umatmu yang ada di media sosial, di YouTube, di Facebook, dimanapun Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan beri jalan keluar, yang juga mengalami masalah ekonomi keuangan Tuhan Engkau menolong dan memberkati, membuka jalan buat mereka, bukakan pintu-pintu rezeki atas kehidupan mereka. Berikan mereka hikmat untuk bisa bekerja dengan baik. Demi nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang sering disampaikan oleh Pendeta Muriwali seolah-olah, ya, menggiring opini, dan menurut saya ini bisa mempengaruhi pandangan sebagian orang Kristen atau orang lain untuk melihat bahwa mujizat itu tidak ada, ya. Saya tidak mengerti bagaimana cara menggali tentang Alkitab oleh Pak Muriwali ini, ya. Tetapi apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari, dan apa yang saya ngalami dan melihat kepada orang-orang yang telah melakukan berbagai mujizat, ya, langsung berkomunikasi dengan mereka, inilah yang saya sampaikan. Nah, tapi sebelumnya itu teman-teman, kita melihat video dulu, ya. Videonya dulu, Pak Muriwali. Tidak mau merespons kata-kata makian itu, saudara. Tetapi saya ingin membuat satu pernyataan sekarang mengenai pelayanan Andi Simon. Dan setelah itu saya membuat tantangan. Karena hanya dengan cara itu saya membongkar kebebalan daripada pendukung-pendukungnya ini, ya, kebebalan dan kebodohan mereka yang tidak mau pengajaran Alkitab yang lurus, ya, yang menafsir Alkitab itu dengan baik dan benar, tetapi mereka lebih suka Iya, dia mengatakan bahwa saya mau tantang Pastor Andi Simon. Tantangannya seperti apa, ya? Apa itu? Kemudian dia menganggap bahwa pendukung Andi Simon itu adalah orang-orang bebal, artinya yang percaya mujizat, yang sudah mengalami mujizat, ya. Kita akan lihat sebentar. Munculkan mujizat, ya. Mereka adalah maniak mujizat. Mujizat maniak. Mujizat maniak. Nah, saudara, judul video saya ini adalah perdukunan. Judul videonya dia perdukunan. Pastor Andi Simon, ya. Pastor Andi Simon. Dan sekaligus tantangan. Tantangan apa ya tantangannya? Nah, kenapa saya katakan perdukunan? Karena kalau saudara meneliti seluruh Alkitab, tidak ada Tuhan Yesus itu sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan, atau para rasul sengaja mengadakan acara-acara kesembuhan. Tidak ada. Semua dikaitkan dengan pengajaran firman Allah, pengajaran tentang kerajaan Allah, pengajaran tentang diri Tuhan sendiri. Ini menurut saya adalah pandangan yang konservatif, ya. Karena pelayanan Tuhan Yesus itu selalu ada 3 pengajaran, pemberitaan Injil, dan mujizat. Tapi yang dia tonjolkan di sini adalah cara Anda melihat. Dia katakan bahwa Anda melihat seluruh isi Alkitab, tidak ada di Alkitab
para nabi, para rasul mengumpulkan orang untuk melakukan kesembuhan. Ingat bahwa rasul-rasul dan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan oleh pekerjaan Tuhan dan bisa melakukan mujizat. Ini hanya masalah cara aja, ya, caranya saja. Kita lihat. Yang adalah Raja Kerajaan Allah. Kita membaca Alkitab sekarang di dalam Injil Matius ya. Pasal 4 ayat 23 sampai 25 ya. Saya membaca. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara mereka. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit orang-orang yang datang ini, dikatakan dalam ayat 23, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Dia berkeliling, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Mengajar, ini yang utama, yang pokok ya. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah ya. Jadi mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya Barusan dia membaca apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkeliling mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil, lalu melakukan banyak mujizat. Ini tidak bisa dipisahkan. Tetapi seolah-olah pendeta Muriwali ini harus mengikuti pola ini. Harus mengajar dulu, harus menginjil dulu, baru mujizat. Ingat, Tuhan itu kreatif. Ya. Dan dengan eksplisit sering mengatakan bahwa pelayanan Pastor Andi Simon itu adalah ajaran sesat, kesembuhan dari setan. Ya, ingat teman-teman, di dalam Markus ya, Markus 9 ayat 38 kita lihat ya. Ketika Yohanes berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Orang yang melakukan atau mengusir setan ini, apakah pernah ketemu dengan Tuhan Yesus sebelumnya? Ya, teman-teman silahkan menjawab. Tetapi ketika dari pertanyaan Yohanes kepada Tuhan Yesus ini, Tuhan mengatakan bahwa jangan cegat dia. Menurut saya mungkin tidak pernah ketemu sebelumnya, dan Tuhan Yesus tidak mengajarkan bagaimana cara untuk melayani. Tetapi orang ini mengusir setan demi nama Yesus. Lalu Yohanes mengatakan bahwa bukan golongan kita, tidak termasuk dalam pengikut kita. Tuhan cegat Yohanes, lalu mengatakan biarkan dia karena dia ada di pihak kita. Nah, apakah Anda bisa meyakini bahwa orang yang mengusir setan ini melakukan pola yang disampaikan oleh Pak Muriwali? Mengajar dulu, memberitakan Injil, baru melenyapkan setan-setan, mengusir setan? Kan tidak. Tidak ada yang menjamin bahwa dia mengerti pola itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali yang memaksa pola ini harus terjadi. Lalu mengatakan bahwa pengikut-pengikut Andi Simon itu adalah maniak-maniak mujizat. Ingat, di dalam pelayanan Tuhan Yesus ada 3 yang tidak bisa dipisahkan: pengajaran, pemberitaan Injil, dan mujizat. Kalau Anda merasa bahwa Anda paling benar ajaranmu, barusan Anda baca dari Matius 3, pengajaran, penginjilan, kesembuhan. Mana kesembuhan yang Anda buat supaya abdol menurut Anda? Ingat, kita tidak bisa menghakimi seseorang ketika kita tidak bisa dekat dengan dia, melihat langsung apa yang dia kerjakan. Karena seolah-olah dari pernyataan Pak Muriwali bahwa Pastor Andi Simon ini tidak ada pengajaran,
Anda yang tidak melihat pengajaran Pastor Andi Simon. Dan ingat, Tuhan itu bekerja sesuai dengan kondisi dan waktu. Jangan jadi orang yang konservatif. Kalau Anda terpatok hanya pola pelayanan Tuhan Yesus, berkeliling ke rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil, kemudian melakukan mujizat, apakah Anda sudah melakukan itu? Ingat, zaman telah berubah. Kita bisa melayani di media sosial. Saya sempat kemarin berbincang dengan Pastor Andi Simon, ya, dan itu ditayangkan dari channel YHS Media. Kemudian kami menanyakan, kenapa Pastor Andi Simon hanya menepuk dahi seseorang ketika melakukan mujizat. Lalu Pastor Andi Simon mengatakan bahwa bayangkan kalau ribuan orang yang datang, saya doakan satu-satu. Waktunya kapan baru bisa selesai? Itu sebabnya dengan penuh keyakinan, cukup ditumpang tangan, orang itu akan sembuh. Artinya Tuhan bekerja. Dan tidak menutup kemungkinan ketika ribuan, puluhan ribu orang, ada pola yang Tuhan bisa kerjakan. Misalnya hanya dengan menghamburkan atau menyirami air mereka udah sembuh. Itu adalah pola. Karena dilihat kondisi yang ada. Karena kalau bayangkan kalau Anda, atau kita lihat Pastor Andi Simon, satu orang mendoakan 100.000 orang di lapangan. Kapan selesainya? Jadi kita harus melihat bagaimana kondisi yang ada dan yang terjadi saat ini. Bisa mematok satu pola bahwa ini yang harus terjadi. Kalau Anda punya pemikiran konservatif, oke. Ingat Tuhan Yesus saat itu belum ada YouTube. Jangan pelayan dari YouTube. Ya kan? Tetapi kita harus tahu perkembangan zaman. Dan saya rasa Tuhan tidak dibatasi. Tuhan bekerja tidak dibatasi dengan pemikiran kita. Dia Tuhan yang kreatif. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Ya. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk diisi di kepala kita, tetapi dikerjakan, dilakukan. Saya juga sempat bertanya kepada Pastor Andi Simon, Pastor Andi Simon, apakah benar Pastor Andi Simon melakukan mujizat dan mujizat itu terjadi atas nama, atau kata kasarnya berasal dari setan lah, yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali? Lalu Pastor Andi Simon menjawab bahwa saya ini hanya sarana. Yang melakukan mujizat itu adalah in Jesus name, di dalam nama Yesus. Yesus yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada perjanjian baru, pada saat zaman perjanjian lama Elohim. Itu adalah yang dilakukan, nama yang disebut oleh Pastor Andi Simon, bukan atas nama setan, bukan atas nama Pastor Andi Simon sendiri. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali itu menurut saya hanya opini. Dan kalau dia mengatakan bahwa dia harus meluruskan apa yang dilakukan oleh pendeta atau Pastor Andi Simon dengan melakukan ajaran sesat, kesembuhan yang praktek perdukunan, dan katanya Pak Muriwali mewakili kekristenan di Indonesia. Saya mau tanya, kekristenan mana yang Anda wakili? Saya orang Kristen juga. Saya lebih yakin dan percaya dan lebih menerima pelayanan Pastor Andi Simon. Bahkan di media sosial, di Facebook, banyak orang yang Kristen yang berkomentar support kepada pelayanan Andi Simon. Lihat pelayanan beliau, nama Yesus ditinggikan. Jangan cuma berkoar-koar, kita hebat pengajaran, kita hebat penginjilan, mana hasilnya? Ya kan? Ingat, Tuhan itu bekerja. Ya, bisa dengan mujizat dulu, kemudian ada pengajaran. Orang percaya, lalu kita sampaikan firman. Tidak selalu kita datang kepada orang, percaya Tuhan Yesus. Kita bisa ditampar. Ya kan? Jadi kita harus punya, menurut saya, hikmat. Tuhan tidak akan terpengaruh dengan metode yang kita kerjakan. Yang penting itu untuk kemuliaan Dia, kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Semoga firman ini, tanggapan ini mencerahkan buat teman-teman semua, orang-orang yang seiman dengan saya yang ada di Indonesia. Saya Dema, memberkati Anda semua, sukses dan salam kekristenan.